Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan hari Minggu 18 April 2021. Saya coba untuk menganalisa terkait isu hangat di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyikapi persoalan rapid test yang ini merupakan sebuah wacana yang memang sudah direalisasikan oleh manajemen kepentingan Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sahabat setia dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya coba untuk mengulas sedikit demi sedikit sesuai dengan visi misi yang telah kita dengarkan bersama terkait tentang bagaimana menjadikan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dijadikan daerah yang cerdas, unggul, ya, kemudian bermarwah sekaligus berwibawa. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi kita bersama menyikapi dengan tragedi problema yang ada hari ini. Oleh karena itu saya ingin mencetuskan sebuah kalimat bahwa segudang kekuasaan jauh lebih hebat daripada segudang harta, atau dengan kata lain bahwa kekuasaan yang sedikit itu jauh lebih unggul daripada segudang harta yang kita miliki. Ini mengisyaratkan bahwa kepada kita apapun kepentingan dan kebijakan yang pemerintah maupun eksekutif maupun pemerintah lakukan terkait tentang kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, ketika ini menjadi sesuatu yang strategis dan masyarakat merasa punya feedback apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, akhirnya pemerintah merasa bahwa inilah kesuksesan yang dia jalani sesuai dengan dekade yang dia pimpin. Hadirin sahabat setia dimanapun berada, kita menyikapi bahwa peraturan demi peraturan yang telah dikonsepkan oleh pemerintah kita 11 tahun Kabupaten Kepulauan Meranti dimekarkan, namun hari ini kita melihat bahwa apa sih yang menjadi skala prioritas pemerintah kita dalam mengesah persoalan pembangunan. Apa sih pemerintah kita lakukan dengan menggunakan uang rakyat untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang masyarakat Kepulauan Meranti secara khusus miliki. Sehingga ketika kita berbicara 200.000 masyarakat Kabupaten Meranti yang hari ini tidak memiliki bahwa 10% daripada masyarakat itu punya pendidikan sarjana. Ini kita berangkat daripada bahwa suatu daerah sekiranya di dalamnya terdapat minimnya para sarjanawan, maka yang ada hanyalah persoalan kemiskinan, yang ada adalah persoalan kemelaratan, yang ada adalah terisolasi. Nah, oleh karena itu apa langkah konkret yang harus kita tempuh dalam menganalisa persoalan pembangunan negeri yang berkesinambungan, yang insya Allah ketika siapapun pemimpinnya maka tidak lain dan tidak bukan kita mengharap di samping ridho Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengharap kemajuan yang berkesinambungan yang berasa betul puas oleh masyarakat, terkhusus untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang 200.000 hari ini. Sahabat setia dimanapun berada, baiklah, urgensi terkait tentang kewenangan kepemerintahan yang harus kita evaluasi dan harus kita kritisi. Katakanlah dalam hal ini saya mengatakan bahwa ada sebuah peraturan terkait tentang biaya rapid test berkisar daripada 150.000 sampai 225.000. Sesungguhnya mata pencarian masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuat oleh problem persoalan corona hari ini membuat masyarakat juga terjepit. Kemudian masyarakat begitu antusias bagaimana untuk terhindar daripada isu-isu COVID yang masyarakat sendiri merasa bahwa ini adalah musibah yang fatal, yang akhirnya masyarakat kita kehilangan daripada mata pencarian. Untuk itu rekan-rekanku sekalian, bagaimana hari ini kita coba untuk mengulas persoalan ini yang tentunya ini menjadi ukuran kita bersama tentang kemajuan negeri yang kita inginkan. Tentunya yang pertama saya ingin mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini menyikapi segala kebijakan dan peraturan bagaimana tidak menguras energi masyarakat untuk berpikir dan menjadi runyam segala persoalan yang ada. Sahabat setia dimanapun berada, ketika kita berbicara soal Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki 96 desa, yang memiliki 9 kecamatan, lalu kita disibukkan dengan persoalan-persoalan yang tidak menguntungkan masyarakat sama sekali. Lalu kepada siapa persoalan ini harus kita limpahkan? Kepada siapa pula persoalan ini harus kita tujukan? Kalau bukan daripada kita selaku putra daerah, kalau bukan daripada kita selaku masyarakat-masyarakat yang merasa betul dan menjiwai betul tentang kepemilikan negeri yang sama kita cinta ini.
Kita tidak ingin yang pertama menjadi ketam di dalam baskom, ya. Ketam ketika kita sebarkan di dalam baskom, maka dia tidak akan pernah naik, satu naik 10 menyangkut, satu naik 10 mengeret. Ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, apa langkah konkret yang diinginkan pemerintah, yang dilaksanakan ke pemerintahan sistem birokrasi hari ini untuk coba mencerdaskan masyarakatnya, sehingga masyarakat merasa bahwa ketika pemimpin A duduk, maka pemimpin B juga merasa senang bahwa ada sebuah kesinambungan, dan kita tidak bersifat sentimen, kita tidak bersifat hiriati, kita tidak bersifat rakus atas kekuasaan-kekuasaan yang kita miliki hari ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajakkan rekan-rekan semua, mari berpikir untuk sama menjadi masyarakat yang kritis terhadap persoalan. Apakah ini persoalan keuangan daerah kita? Apakah ini persoalan tentang lapangan pekerjaan? Apakah ini persoalan tentang kecerdasan masyarakat? Apakah ini persoalan tentang perekonomian masyarakat? Apakah ini bicara tentang dampak-dampak sosial yang kita rasakan hari ini? Sahabat setia dimanapun berada, kembali kita mengajak dan menghimbau kepada masyarakat, ayo bersama, ya, segala temuan-temuan di lapangan jangan canggung dan jangan ragu, laporkan kepada kita, bersama kita mengatasi persoalan-persoalan pemerintah hari ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan hari ini kapan lagi? Kita harus mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu. Sahabat setia dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini secara substansi saya ingin mengajak daripada peran kepemudaan untuk mengkritisi segala birokrasi yang dianggap tidak bersentuhan dengan masyarakat atau yang dianggap tidak punya feedback kepada masyarakat. Terlepas daripada sejauh mana peran pemerintah hari ini untuk melakukan pemberhentian terkait tentang camat, dinas dan lain sebagainya maupun tenaga honor, kita tidak mau terjadi konflik-konflik yang hanya persoalan sepele itu. Oleh karena itu, apa langkah konkret yang ingin kita berikan masukan kepada pemerintah hari ini? Yang pertama tentunya kita tidak berbicara tentang ras, kita tidak bicara tentang agama, kita tidak bicara tentang kesukuan. Kita berbicara tentang Kabupaten Kepulauan Meranti yang dihuni oleh lebih kurang 200.000 masyarakat. Ketika kita percaya bahwa di Kabupaten Kepulauan Meranti berkisar hidup di dalamnya terdapat lebih kurang 200.000, kita percaya bahwa di Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru saja lebih kurang 11 tahun ini mekar terdapat 9 kecamatan, dan kita percaya bahwa di setiap Kabupaten Kepulauan Meranti ini ada 96 desa yang mesti di dalam desa itu terdapat masyarakat-masyarakat yang katakanlah dalam hal ini dari tingkat kependidikan sangat minim, katakanlah dalam hal ini dari sisi ekonomi mereka juga sangat minim, katakanlah dalam hal ini pergaulan dan wawasan mereka sangat minim. Kalau bukan kita untuk melakukan dobrak terhadap kebijakan yang betul-betul bersentuhan dengan mereka, lalu siapa lagi? Haruskah kita suruhkan, ya, malaikat maut datang untuk mengatur sebuah kebijakan-kebijakan yang ada di tengah masyarakat? Inilah tanggung jawab daripada kita selaku pemerintah yang diamanahkan oleh rakyat hari ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, inilah daripada alur cerita skenario Tuhan yang diberikan kepada pemimpin kita. Sehingga menjadi ukuran tertentu ketika pemimpin kita berbuat hal-hal yang rasanya lebih spesifik, membuat hal-hal yang lebihnya dirasakan oleh masyarakat secara umum. Sehingga ketika pemimpin kita atau penguasa kita habis jabatannya, ini menjadi coretan sejarah tersendiri dan tidak menjadi hat-trick katakanlah dalam hal ini. Ketika baru pertengahan jalan kita sudah tersandung dengan kasus KPK, kemudian menjadi PJS, PLT dan lain sebagainya. Kemudian daerah kita menjadi daerah yang luar biasa sadis, ya. Ini yang tidak kita inginkan. Kemudian sehingga kita menampakkan peran eksistensi kita selaku pemuda untuk bekerja sama melakukan pengawalan, melakukan controlling, melakukan kritikan terhadap kinerja pemerintah kita yang kita anggap menggunakan uang rakyat semena-menanya. Kemudian ada dugaan kepentingan-kepentingan yang menimbulkan KKN, yang sesungguhnya KKN jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia hari ini. Baiklah sahabatku sekalian, mungkin inilah gambaran yang bisa saya sampaikan terkait tentang peran kepemudaan untuk mengkritisi segala kebijakan kepemerintahan kita yang rasanya tidak pro rakyat. Demikian sahabatku sekalian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.